Kementerian Ketenagakerjaan menggelar bursa lowongan kerja Nakerfest Jakarta pada 13 hingga 14 Desember 2024 di Gedung Kemnaker. Nakerfest Jakarta 2024 akan menghadirkan puluhan ribu lowongan pekerjaan yang bisa dilamar baik secara offline maupun online. Nah, sudah ada korespondensi Indonesia Desi Aritonang di sana. Desi, selamat pagi. Ini puluhan ribu ya lowongan kerja yang bisa disubmit ataupun didaftar oleh para pencari kerja. Lalu bagaimana kalau pantauan Anda animo pagi hari ini dilihat belakang sudah banyak para calon pencari kerja. Silakan dengan laporan langsung Anda, Desi. Iya, selamat siang Yuda. Betul sekali antusiasme, animo dari para pencari kerja pada siang hari ini atau sejak pagi tadi itu terlihat membludak seperti itu ya, karena di sini tenaga kerja itu menggelar Nakerfest yang diselenggarakan atau digelar di halaman kantor gedung Kementerian Tenaga Kerja. Biasanya itu dilakukan di ballroom ataupun di daerah-daerah gitu, tapi ini di halaman gedung. Animonya cukup meriah karena memang kita tahu banyak sekali pencari kerja yang masih mengharapkan atau membutuhkan bisa diterima di tempat kerja mereka, yang saat ini juga kita ketahui angka produktivitas seperti itu masih berkisar di 150 juta masyarakat Indonesia yang belum bekerja atau udah ngobrol dulu Yuda. Ini ada masyarakat yang ke dalam hall ataupun tenda seperti ini yang sudah disediakan oleh Kemnaker. Ribuan lowongan kerja, ada sekitar 4.000 yang diselenggarakan di sini, lowongan kerja yang diterbuka, dan juga secara hybrid itu ada terbuka sebanyak 34.000 lowongan pekerjaan. Tapi saya mau ajak ngobrol dulu nih dengan salah satu pencari kerja yang sudah berkeliling di booth-booth di dalam tadi. Namun saya ingin mencari tahu kesan dan apa yang sudah. Tahu Mbak namanya siapa? Oh, Mbak Widya. Mbak Widya boleh tahu sebelah sini boleh nggak? Sini boleh. Mbak Widya, boleh tahu Mbaknya ini fresh graduate atau pencari kerja atau cuma mau iseng doang cari connection gitu? Aku pencari kerja karena kan aku udah berpengalaman ya. Tapi untuk saat ini agak susah ya cari kerja gitu. Jadi harus kayak batas umur, terus harus universitas ternama kayak gitu sih. Oke. Mbak sendiri mau mencari pekerjaannya di bidang apa, Mbak? Sekretaris. Iya. Oke. Kalau nggak sekretaris, ngelamar nggak, Mbak? Iya, ngelamar. Aku kayak finance juga bisa. Iya. Oke, kalau boleh tahu, Mbak, menurut Mbak tantangan saat ini dalam melamar kerja tuh apa sih, Mbak? Ini ya sama Gen Z, kayak hampir kalah aja sama Gen Z. Iya, sama padahal kan yang berpengalaman juga banyak, meskipun batas usianya kan sekarang 28 ya, Mbak. Seharusnya kan di atas itu juga banyak kayak gitu. Oke, baik. Habis ini masih mau masuk lagi ke dalam, Mbak? Iya, ini lagi nunggu temen. Oke. Menurut Mbak dengan ada job fair seperti ini itu efektif nggak untuk bisa menerima pekerjaan gitu? Efektif sih, semoga ya, kayak aku kan pernah kayak kita harus bayar gitu loh, Mbak. Kita udah datang nih jauh-jauh ke kantornya, nggak taunya harus bayar. Iya, mudah-mudahan sih di job fair ini nggak ada kayak gitu ya, perusahaan penipu kayak gitu. Terima kasih banyak Mbak Widya, good luck ya. Oke. Mbak Widya salah satu pencari kerja yang ingin tetap bisa bekerja di usianya yang mungkin tidak muda lagi atau bukan fresh graduate. Saya akan mengajak Anda bagaimana tadi keluhan Mbak Widya yang memang banyak sekali pemberi kerja itu mensyaratkan umur yang memang masih di bawah 30 tahun. Buat para pencari kerja yang usianya di atas 30 tahun itu menjadi tantangan tersendiri. Saya mau ajak Anda di kerja yang terus mencari informasi mengenai syarat-syarat apa saja yang diberikan oleh pemberi kerja para perusahaan yang saat ini hadir di Nakerfest 2024. Dengan tersedia 4.264 lowongan di sini, dengan secara total ada 34.000 lowongan kerja karena diselenggarakan Nakerfest ini juga secara hybrid, secara online juga seperti itu. Dan sektornya itu beragam, Yuda, itu ada sektor energi, kemudian teknologi, manufaktur, keuangan, otomotif, sektor transportasi dan logistik, sektor farmasi, ada juga sektor kesehatan, asuransi, dan juga makanan dan minuman.
Ini sektornya seperti itu, tapi subsektornya juga banyak ya, seperti asuransi, tapi asuransi yang berhubungan dengan otomotif seperti itu. Dan ada juga perbankan syariah di sektor keuangan, itu juga dibuka lowongan di sini. Tadi dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebutkan bahwa tantangan di tahun 2025 itu adalah ekonomi digital, sehingga dibutuhkan digital worker karena memang perubahan cepat teknologi membutuhkan kompetensi kerja khusus agar masyarakat ataupun para pencari kerja ini tidak ketinggalan. Dan kemudian ada juga green worker dengan pola berpindahnya ekonomi kita ke green economy itu membutuhkan para pencari kerja yang memang kompeten di bidangnya seperti di circular economy. Dan di sini kita lihat juga banyak sekali pencari kerja yang memang kalau kita lihat usianya itu memang Gen Z ya Yuda. Mereka mencari informasi mengenai syarat apa saja dan lowongan apa saja yang terbuka dan kira-kira syarat dari pengajuan lamaran pekerjaannya itu seperti apa. Dan juga kalau misalnya boleh saya jelaskan, memang tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 itu sebesar 4,9%, meski turun 0,41% dibandingkan Agustus 2023, tapi menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli ini masih menjadi tantangan bersama bagi semua stakeholder karena membutuhkan juga kolaborasi bersama di seluruh stakeholder untuk bisa sama-sama mencari talenta-talenta yang terbaik, dan semoga dengan adanya Nakerfest ini itu bisa ditemukan atau para pemberi kerja bisa menemukan talenta-talenta terbaik di industrinya masing-masing. Tadi juga sempat ada kehadiran Raffi Ahmad, utusan Presiden khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni yang menjadi gimmick dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan semangat kepada mereka pencari kerja dalam mencari kerja di Nakerfest ini. Dan Nakerfest ini, Yuda, juga rencananya akan dilaksanakan rutin oleh Kementerian Tenaga Kerja di halaman gedung kantor Ketenagakerjaan Jakarta Selatan ini. Karena memang menurut Menteri bahwa gedung kantor Kementerian Tenaga Kerja ini menjadi rumah bagi siapapun atau khususnya bagi para pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan perlindungan hukum dan yang membutuhkan guidance apapun, pasar kerja, bursa kerja, mereka bisa datang dan ini terbuka bagi mereka semua. Dan Yuda, yang menarik adalah juga perusahaan-perusahaan ini mereka sangat terbuka dengan para pencari kerja dengan syarat yang cukup menarik ya, karena memang kita tahu ini menjadi tantangan tersendiri di tahun 2025. Mereka harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi di industri, khususnya di tahun 2025 kita tahu keadaan ekonomi Indonesia yang memang disebut tidak baik-baik saja. Dan Yuda, nanti kita akan coba update lagi kira-kira seperti apa gambarannya para pencari kerja. Tadi kayak sempat mengobrol juga dengan sejumlah pencari kerja, mereka mengeluhkan ada yang sudah lulus setahun yang lalu namun belum juga kunjung mendapatkan pekerjaan, sehingga hadirnya bursa kerja atau job fair seperti ini itu sangat membantu mereka. Mereka mengeluhkan bahwa memang banyak hal yang menjadi tantangan atau banyak lamaran yang sudah mereka kirimkan gitu. Namun sampai saat ini sudah setahun bekerja untuk para fresh graduate ini, mereka mengeluhkan memang susah sekali di zaman saat ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan. Artinya dengan bidang yang sudah mereka kuasai itu tidak cukup untuk bisa langsung mendapatkan pekerjaan begitu lulus, sehingga menurut mereka memang harus adanya upskilling kemampuan keterampilan mereka dan juga harus rela untuk bisa memasuki jenis pekerjaan apapun dalam atau saat melamar pekerjaan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa meningkatkan kualitas dari SDM menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yuda. Baik Desi, terima kasih untuk elaborasi dan juga tipsnya terkait dengan bagaimana mencari pekerjaan di era digital. Tadi salah satunya harus green worker, digital worker, dan bisa berkompetisi dengan segala macam tantangan, terutama di era yang bersaing dengan generasi Z sekali ini. Selamat bertugas kembali.